Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, pada kesempatan kali ini mari sama-sama kita datang menyembah Tuhan. Meskipun kita tidak bertatap muka seperti biasanya, tapi saya percaya kasih Tuhan tidak pernah berubah buat setiap kita. Amin. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita yakin bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, sebab kami yakin Engkau hadir bersama-sama dengan kami Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus.
kami akan memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Bertahtalah setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ya dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Shalom. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, meskipun kita tidak bertatap langsung di gereja seperti biasa, tapi saya percaya bahwa kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, mari sama-sama kita angkat pujian. Mari kita sambut Sang Raja. Kita mau memuji nama Tuhan. Haleluya. Ku tidak
Mari kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini kami boleh memasuki hari yang baru. Kami bersyukur untuk berkat kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Pagi hari ini kami akan bersama-sama menikmati kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan. Roh Kudus bimbing kami. Roh Kudus berhikmat kepada hamba untuk menyampaikan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Biarlah pewahyuan hikmat daripada Tuhan dilimpahkan bagi kami dan diberkati setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa serta kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini adalah minggu terakhir di bulan Desember tahun 2020, di mana tidak lama lagi kita akan tinggalkan tahun 2020. Tentu banyak hal, banyak pengalaman, banyak sesuatu yang mungkin belum tercapai dalam kehidupan kita. Nah, pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar kepada kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita sekalian, Bapak Ibu Saudara, bahwasanya hidup iman kita dari waktu ke waktu kita harus mengalami pertumbuhan. Nah, tema renungan kita pagi hari ini adalah bertumbuh dalam pembacaan kitab suci. Ya, kita baca dulu ayat yang mendasari renungan kita pagi hari ini, terambil dari surat 2 Timotius pasal 3 mulai ayat yang ke-14 sampai yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, itulah bacaan yang mendasari renungan kita pagi hari ini, ya, dari surat 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai yang ke-17. Mengapa dikatakan firman Tuhan bahwasanya iman itu bertumbuh dalam pembacaan kitab suci atau firman Tuhan? Ya, memang kalau kita ingin bertumbuh dewasa, kalau kita ingin menjadi dewasa di dalam iman, memang kita harus dikatakan rajin untuk membaca firman Tuhan.
Karena memang membaca firman Tuhan itu adalah sesuatu yang penting. Membaca firman Tuhan itu sesuatu yang perlu dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Maka seringkali ada jadwal-jadwal bacaan firman Tuhan. Namun seringkali banyak di antara kita yang meninggalkan kewajiban itu. Ya, entah karena kesibukan, entah karena jenuh mungkin, ya, entah karena banyak hal yang harus dilakukan. Maka seringkali orang kehilangan waktu, orang kehilangan momen yang terbaik untuk membaca firman Tuhan. Padahal kita tahu bahwa firman Tuhan berkata dalam kitab Mazmur 119 ayat 105 berkata demikian. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya. Jelas dikatakan firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya tanpa firman Tuhan yang ada dalam hidup kita, bisa jadi hidup kita mengalami kegelapan. Bisa jadi kita tersesat tanpa firman Tuhan. Karena dikatakan firman-Mu adalah kebenaran. Firman itu adalah kebenaran yang senantiasa harus kita pelajari. Satu-satunya cara dalam kehidupan kita supaya kita dapat dan bisa membedakan manakah kebenaran, manakah yang menyesatkan kehidupan kita. Satu-satu cara yang harus dikerjakan dalam hidup kita adalah kita harus memiliki pengenalan akan firman Tuhan. Seperti yang diajarkan oleh Rasul Paulus, bahwa Timotius dikatakan sejak kecil engkau telah diajar, ya, sejak kecil engkau telah belajar kepada kebenaran firman Tuhan, maka berpeganglah kepada kebenaran firman Tuhan. Tadi dikatakan ayat 14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Bahwa kita telah diajar melalui orang-orang, ya, yang telah mengajar kepada kita, yaitu tentang kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itu sangat kita perlukan dalam kehidupan kita, ya, karena dikatakan Paulus bahwasanya manfaat firman Tuhan yang perlu kita pelajari seperti yang dipelajari oleh Timotius yang telah dididik dalam kebenaran firman Tuhan sejak kecil, memiliki tujuan dan maksud supaya kehidupan mereka selanjutnya selalu berpadanan dengan firman Tuhan. Hidup mereka selalu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Sejak kecil dikatakan engkau telah diajar, sejak kecil engkau telah memahami kebenaran firman Tuhan. Paulus katakan kepada Timotius, dalam hidup kita juga sama. Kadang-kala kita ngomong sejak kecil saya sekolah minggu, saya remaja, ya, bahkan sampai dewasa, bahkan sampai menjadi tua. Namun ada kalanya kita menjadi orang yang kurang setia untuk belajar kepada kebenaran firman Tuhan, sehingga kekristenan kita tidak mengalami pertumbuhan, sehingga kekristenan kita tidak memiliki pengalaman secara khusus tentang firman Tuhan. Kita tahu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, bahwa firman Allah itu berkuasa, ya, sebab firman itu berasal dari Allah. Maka bagi kita diingatkan seperti Timotius, pendidikan iman itu sangat perlu bagi anak-anak kita. Sebab itu akan mempengaruhi cara hidup mereka, ya. Pendidikan tentang firman Tuhan itu sangat diperlukan untuk anak-anak kita, karena itu akan mempengaruhi kehidupan mereka selanjutnya.
bahwa hidup kita harus berpusat kepada firman Tuhan. Maka kita sebagai orang tua, sebagai guru sekolah minggu, sebagai jemaat Tuhan, kita tidak boleh lelah, kita tidak boleh berhenti untuk mendidik anak-anak kita kepada kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, ajarlah kebenaran kepada anak-anakmu ketika engkau sedang berbaring, ketika engkau sedang berjalan, dan dimanapun kau berada. Ini memberi gambaran kepada kita betapa perlunya kita mengajar anak-anak kita, membekali anak-anak kita dalam kehidupan mereka dengan kebenaran firman Tuhan. Karena ini akan menentukan masa depan mereka. Jika kehidupan rohani mereka baik, tentunya dalam kehidupan secara sekuler mereka akan baik. Kalau mereka diajarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, diajarkan menghormati orang lain, diajarkan menghormati orang tua, diajarkan mengasihi sesama, dan itu benar-benar difahami, maka kelak anak-anak kita akan mampu mengaplikasikan dan menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Maka jangan sepelekan, Bapak Ibu Saudara, kita harus membekali hidup anak-anak kita dengan kebenaran firman Tuhan. Itu harus menjadi dasar yang utama. Itu harus menjadi pondasi yang utama supaya anak-anak kita ke depan memiliki kedewasaan iman dan mereka bertumbuh hidup sesuai dengan firman Tuhan. Karena dikatakan, Bapak Ibu Saudara, dalam ayat yang 15 itu dikatakan demikian. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Firman Tuhan itu adalah kudus adanya. Ya. Maka kita harus terus mengajarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Karena firman Tuhan juga mengingatkan dan memberitahu kepada kita siapakah kita. Kita ini adalah manusia yang berdosa, ya. Dalam surat Roma pasal 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan. Semua orang dikatakan telah berdosa. Semua orang telah kehilangan kemuliaan. Sehingga semua orang tidak bisa serta-merta berhubungan dengan Allah secara langsung. Karena sudah jatuh di dalam dosa. Allah kudus adanya dan kita manusia ada di dalam dosa. Nah, oleh kemurahan Tuhan, oleh kemurahan Allah, Ia memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, datang ke dalam dunia supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu janji Tuhan. Firman Tuhan menjelaskan kepada kita, menunjuk kepada kita bahwa kita ini adalah orang berdosa dan kita tahu apakah upah dosa itu. Kita baca Roma pasal 6 ayat yang ke-23, itu berkata demikian. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah dosa apa? Maut. Maut berarti kematian. Ya. Kematian ini sesuatu yang menakutkan. Kematian ini sesuatu yang mengerikan. Dan yang namanya kematian seringkali ditakuti oleh semua orang. Ya. Namun ketakutan itu seringkali lebih kepada kematian jasmani. Mereka tidak mau memperhatikan kehidupan rohani. Secara jasmani dia hidup, namun seringkali secara rohani dia mati karena tidak mau belajar kepada firman Tuhan, tidak mau merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, memasuki di penghujung tahun 2020, di minggu terakhir ini, firman Tuhan kembali mengingatkan kepada kita, ya,
untuk kita bertumbuh terus dan kita tekun membaca firman Tuhan. Membaca Alkitab, karena Alkitab itu adalah firman Allah yang hidup, yang diilhamkan oleh Allah untuk menjadi dasar dalam kehidupan kita. Kalau firman Tuhan sudah katakan kita semua adalah orang berdosa dan upah dosa adalah maut. Namun kita lihat bahwa keselamatan itu disediakan oleh Yesus. Dikatakan tadi ada 26 selanjutnya, tetapi karena karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Allah sendiri menyediakan keselamatan, Allah sendiri menyediakan penebusan. Allah tidak mau satu orang pun jatuh di dalam dosa. Sehingga ketika melihat keadaan manusia yang jatuh di dalam dosa dan upah dosa itu adalah maut, maka dikatakan di sana Tuhan menyediakan keselamatan. Allah yang menyediakan keselamatan, dan keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12 berkata demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya, di kolong langit ini tidak ada nama lain selain Dia, yaitu Yesus Kristus. Maka ketika kita diingatkan dan disadarkan bahwasanya hidup manusia itu berdosa, semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan, dan upah dosa adalah maut. Namun kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus adalah hidup yang kekal. Keselamatan disediakan oleh Allah dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Untuk itu, seringkali firman Tuhan diwartakan, seringkali firman Tuhan disampaikan, dan kita dikenalkan. Kita diperkenalkan kepada Yesus Kristus, sang sumber keselamatan itu. Dia yang sudah menyelamatkan orang-orang yang percaya. Namun ada kalanya banyak orang yang tidak mau meresponi dan menanggapi akan tawaran-tawaran itu. Namun bagi kita sebagai orang-orang yang percaya, kita tahu bahwa kita telah mendapatkan jaminan ketika kita percaya kepada Yesus sang sumber keselamatan itu. Kita baca dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 dan selanjutnya. Demikianlah firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah, yaitu Yesus Kristus. Keberadaan manusia yang di dalam dosa tadi, Allah tahu Allah ingin memberikan pertolongan, sehingga Allah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini bukti bahwa keselamatan itu disediakan oleh Tuhan, dan keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Kuncinya, kita hanya cukup percaya kepada Yesus dan lakukan apa yang menjadi perintah Yesus. Bagaimana kita mengerti perintah Yesus? Caranya adalah mari kita senantiasa belajar, tekun membaca firman Tuhan, supaya hidup kita semakin hari semakin dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita tanggapi akan pengenalan Juru Selamat, yaitu Tuhan
Yesus Kristus, yang sering kali ditawarkan, yang sering kali disampaikan. Mari kita menanggapi dengan segenap hati kita. Mari kita menanggapi dengan sepenuh hati. Ingatlah, karena hidup kita telah dikuduskan, telah disucikan karena kebenaran firman Tuhan. Dalam Injil Yohanes 15 ayat 3 berkata, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ketika hidup kita percaya kepada Tuhan, hidup kita dipilih, hidup kita dikuduskan, hidup kita disucikan di dalam kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, marilah kita menanggapi panggilan itu. Karena selanjutnya dikatakan, firman Allah bukan hanya menuntun orang kepada keselamatan, namun firman Allah itu adalah benar, dan firman Allah itu dapat dipercaya. Ya, firman Allah bukan hanya menuntun orang kepada keselamatan, menguduskan orang, namun kita pahami bahwa firman Allah itu adalah benar dan dapat dipercaya. Ayat 16 dikatakan demikian dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ingat, firman Allah itu benar dan dapat dipercaya. Firman Allah itu kebenaran, ya, karena Yesus adalah kebenaran. Dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-16 berkata demikian. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Jadi firman Tuhan dikatakan sekali lagi adalah kebenaran, dan firman Tuhan dapat dipercaya karena Yesus sendiri yang mengatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Tidak ada orang yang datang dan sampai ke Bapa dan ke surga kalau tidak melalui Yesus. Artinya, kalau kita ingin berjumpa dengan Bapa dan masuk dalam kerajaan surga, kita harus datang kepada Tuhan dan percaya kepada Yesus. Karena Yesus adalah Tuhan dan Sang Juru Selamat yang rela memberikan nyawanya untuk orang-orang berdosa. Yesus sendiri sudah katakan, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kita akan menemukan kebenaran, kita akan menemukan kehidupan kalau kita tinggal di dalam Yesus. Allah sendiri yang mengkomunikasikan setiap kebenaran firman Tuhan melalui para nabi, para penulis, para rasul untuk menuliskan kebenaran firman Tuhan. Allah sendiri yang memberikan dan mengkomunikasikan firman itu kepada setiap kita juga. Karena dikatakan firman Tuhan itu adalah standarnya kebenaran. Jadi standar kebenaran kehidupan orang Kristen itu bukan kebenaran yang ada di dalam dunia. Kalau kita ingin katakan hidup kita sesuai dengan kebenaran, standarnya adalah firman Tuhan. Standar kebenaran kehidupan orang Kristen itu adalah firman Tuhan. Maka hidup kita harus senantiasa kita sinkronkan dengan firman Tuhan. Bukan firman Tuhan yang disinkronkan dengan kehidupan kita, bukan. Hidup kita yang harus sesuai dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah standar kebenaran. Karena firman Tuhan adalah standar hidup iman kita. Maka kita harus menyesuaikan hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kita tahu dalam surat 2 Timotius pasal 3 ayat 16 tadi dikatakan, firman Allah itu bermanfaat, ya. Dikatakan firman Allah itu bermanfaat untuk mengajar, ya,
mengajar tentang kebenaran. Firman Tuhan itu bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Berarti jika ada kesalahan-kesalahan dinyatakan supaya mereka hidup di dalam kebenaran. Firman Tuhan dikatakan mampu memperbaiki kelakuan, karakter, sikap hidup orang yang tidak baik. Dengan pengenalan akan firman Tuhan yang benar, maka dikatakan firman Tuhan itu akan memperbaiki kelakuan. Firman Tuhan itu mendidik orang dalam kebenaran. Maka kalau kita ingin dididik, kalau kita dibentuk dalam kebenaran, mari kita tekun dan setia membaca firman Tuhan. Itu kuncinya. Dan ketika kita tekun dan membaca firman Tuhan, maka hidup iman kita terus mengalami pertumbuhan dan kedewasaan rohani yang luar biasa. Dan akhirnya kita memiliki pengenalan akan Tuhan jauh lebih baik daripada orang-orang yang tidak pernah membaca firman Tuhan. Manfaat firman Tuhan dalam kehidupan kita, orang-orang yang percaya itu begitu besar, begitu luar biasa. Untuk itu, marilah kita senantiasa menerapkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita, ya, agar kita mengalami pertumbuhan rohani. Ingat bahwa firman Allah adalah sumber pelengkap untuk kita menjalani kehidupan dan untuk kita melayani Tuhan. Ya, ingat, firman Tuhan adalah sumber pelengkap untuk kita menjalani hidup dan melayani Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi pada dasarnya siapapun kita, manusia, sesuai dengan janji firman Tuhan, bahwa setiap manusia itu sebetulnya sudah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Namun kenapa banyak orang yang tidak berbuat baik? Namun kenapa setiap orang, banyak orang yang berbuat tidak benar? Karena mereka tidak mau belajar kepada firman Tuhan. Karena mereka tidak mau menerapkan kehidupan yang menyesuaikan dengan firman Tuhan. Sehingga manusia seringkali lupa bahwa hidup mereka sesungguhnya sudah diperlengkapi Allah untuk setiap perbuatan baik, siapapun mereka. Ya, karena firman Tuhan katakan, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah, ya, diperlengkapi untuk setiap perbaikan, perbuatan baik. Kita semua, Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman Tuhan, ingatlah bahwa Bapak Ibu Saudara juga diperlengkapi Tuhan untuk setiap perbuatan baik. Jadi kalau kita berbuat tidak baik, tidak benar, tentu itu tidak selaras dengan firman Tuhan. Marilah kita berkomitmen dan berjanji kepada Tuhan dan diri kita sendiri bahwa memasuki tahun 2021 nanti, kita berjanji, Tuhan, aku mau tekun dalam membaca firman Tuhan. Aku mau tekun dalam bersekutu. Aku mau tekun, Tuhan, mempelajari firman Tuhan supaya aku lebih memiliki pengenalan akan Tuhan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Setiap orang yang percaya bisa dipakai oleh Tuhan sebagai pelayan. Karena pada dasarnya memang hidup kita sudah dilengkapi dengan perbuatan baik. Seperti Timotius, sejak kecil dia sudah dididik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka Tuhan memakai hidupnya menjadi alat dan saksinya dimanapun Timotius berada. Allah ingin hidup kita juga sama. Allah ingin memakai setiap kita menjadi saksinya. Kuncinya kita harus tetap setia belajar kepada firman Tuhan. Ingatlah bahwa Alkitab itu adalah firman Allah yang hidup, yang berotoritas pada setiap kehidupan orang percaya. Ya, jadi jangan remehkan firman Tuhan. Mari kita semakin tekun dalam belajar firman Tuhan. Yang kedua, bahwa firman Allah adalah menjadi sebuah kebutuhan yang paling mendasar
agar kita dibentuk serupa dengan Yesus. Kalau kita ingin menjadi serupa dengan Yesus, mari Bapak Ibu Saudara, kita sadari bahwa kita butuh firman Tuhan dan kita perlu belajar firman Tuhan karena ini menjadi kebutuhan yang mendasar dalam hidup kita. Dan akhirnya firman Tuhan tadi yang dikatakan mampu untuk mengajar, menegur, membentuk karakter hidup kita, itu akan terbukti bahwa hidup kita akan semakin dibentuk seperti Kristus. Ini ketika dikatakan kita harus memahami firman Tuhan, kita harus mengerti isi Alkitab. Tujuannya apa untuk kita mengerti dan memahami? Tujuannya supaya kita dapat mempraktekkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena banyak orang yang berkata mengerti tentang kebenaran tetapi hidupnya tidak benar. Karena dalam dunia ini banyak orang yang berkata mengerti firman Tuhan tetapi tidak menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Maka melalui perenungan firman Tuhan dalam ibadah online ini, Bapak Ibu Saudara, mari kita terus memahami kebenaran firman Tuhan supaya kita mampu mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Apalagi di tengah-tengah keadaan dan masa pandemi ini. Mari kita semakin dekat dan berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Jangan lalai perkatakan firman Tuhan baik siang maupun malam. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Setiap taburan firman Tuhan yang diberikan kepada kami yakin dan percaya itu menjadi rema bagi kami Tuhan. Hari ini di minggu terakhir di tahun 2020 kami diingatkan kembali betapa perlunya Tuhan kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu adalah yang membuat hidup kami menjadi kudus. Firman-Mu Tuhan yang memberikan jaminan keselamatan kepada kami. Firman-Mu Tuhan yang mendidik kami Tuhan. Firman-Mu mampu mengajar kami untuk kami menjadi serupa dengan Kristus. Ajari kami Tuhan untuk kami memahami setiap kebenaran firman-Mu dan supaya kami mampu mengaplikasikan dan mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Hamba berdoa, berkatilah Bapak Ibu Saudara yang telah mendengarkan firman Tuhan melalui ibadah online pagi ini. Diberkati mereka dalam hidup rumah tangganya, diberkati mereka dalam kesehatannya, diberkati mereka dalam usaha pekerjaannya. Apapun yang menjadi pergumulan, kami yakin dan percaya Tuhan memperhatikan. Tak henti-hentinya Tuhan, kami terus berdoa juga untuk bangsa dan negara Indonesia. Kami menyerahkan Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran pemerintah yang ada dari pusat sampai daerah, biarlah mereka terus bersinergi untuk membangun bangsa ini, menghadapi persoalan-persoalan yang terjadi di negeri ini, baik persoalan politik, persoalan ekonomi, persoalan pandemi COVID-19. Biarlah Tuhan memberi hikmat kepada orang-orang di seluruh negeri ini, supaya kami mampu mengatasi setiap persoalan dan seluruh rakyat di negeri ini bersatu padu juga memerangi pandemi ini. Hingga kami nanti Tuhan akan memasuki new normal dan seluruh aktivitas di negeri ini dipulihkan, baik di dunia pendidikan, dunia usaha pekerjaan, dan dunia peribadahan akan kembali normal. Kami yakin dan percaya semuanya ada di dalam tangan kasih-Mu. Biarlah semua terjadi atas kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa, jika ada di antara Bapak Ibu dan jemaat yang sedang mengalami sakit atau lemah, ulurkan tangan kasih-Mu, berilah kekuatan kepada mereka. Jika ada yang sedang dalam masalah Tuhan,
Ulurkan tangan kasih-Mu, angkatlah setiap beban persoalan itu, gantikanlah dengan kelegaan dan hati yang penuh sukacita, sehingga kami terus mampu untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah pagi hari ini. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.